Seringkali kita membuat konten atau menyimak konten yang mengkritik tentang ustadz ini atau ustadz itu yang salah baca kitab, salah memahami kitab, atau bahkan salah menyimpulkan isi kitab, entah itu kelompok Kiai Madudin atau entah itu Salafi Wahabi dan sebagainya. Sebetulnya itu ada pendasarannya gitu. Ini saya bacakan ya. Kenapa ada orang-orang berbuat seperti itu? Ini dalam kitab Syarhu Ilal Tirmidzi karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Muhammad ibnu Bundar As-Sabbak Al-Jurjani. Mungkin saya keliru namanya. Apa As-Sibbak apa As-Sabbak ya. Al-Jurjani. Ini sikoh orang ini ya. Ini musahabah dengan Imam Ahmad. Makanya ini bercerita tentang dialognya dengan Imam Ahmad. Qultu li Ahmad bin Hambal. Saya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Innahu sesungguhnya la yashuddu alayya, sangat berat bagi saya ya. An akulah untuk saya ucapkan apa yang diucapkan itu fulanun dhaifun, fulanun kadzabun. Ini sebetulnya bicara tentang jarh wa ta'dil. Jadi ada orang yang berpikir saya kok berat ya untuk berterus terang atau untuk menyampaikan penilaian saya kalau fulan ini dhaif misalnya. Ini kan kaitannya dengan hadis. Atau fulan ini kadzab. Kadzab di situ bukan pendusta sebetulnya ya. Artinya tidak jujur lah ya. Atau sering salah ya. Ya pembohong juga boleh lah terserah kamu ya. Qala Ahmadu, maka Imam Ahmad menjawab, idza sakatta anta, apabila kamu diam, wasakattu ana, dan saya juga diam, famata, maka kapan ya'riful jahilu, orang-orang yang tidak mengerti itu akan tahu as-sahihah, sesuatu yang benar atau hadis yang sahih, minas sakimi, dari yang sakit atau yang tidak sahih. Itu bahasa hadis ya. Sahih sakim itu hadis itu ya. Jadi kata Imam Ahmad, ya kalau kamu diam, saya juga diam. Tidak bisa berat kita, sungkan kita untuk mengatakan ini salah, untuk mengatakan dia lemah, untuk mengatakan dia pembohong atau apa. Ya nanti orang-orang yang tidak tahu itu lalu kapan mereka akan tahu mana yang benar, mana yang salah gitu kalau kita perluas ya. Nanti kapan orang-orang yang tidak tahu itu akan tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Kalau kita tidak berani menilai orang ini tidak sahih, tidak sikoh kalau orang tidak sahih ya. Kalau orang itu dhaif nggak lalu orang ini sahih nggak ya. Jadi dhaif itu bisa menjadi jaroh ya, dhaifun itu. Tapi beda dengan hadis. Ya. Artinya kalau untuk orangnya, kalau dhaif bisa untuk orangnya ya, bisa untuk hadisnya. Ini hadisnya dhaif, perawinya dhaif. Tapi kalau ini hadisnya sahih, perawinya sahih, nggak ada ya. Perawinya sikoh. Begitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua, waqala Ismail al-Khattabi, dan berkata Imam Ismail al-Khattabi, haddatsana Abdullah ibnu Ahmad, bercerita kepada kami orang yang bernama Abdullah ibnu Ahmad. Jadi ini adalah cerita dari putranya Imam Ahmad ya, Abdullah ibnu Ahmad. Kultu, ini ucapannya putra Ahmad itu. Kultu, aku bertanya atau aku berkata, li abi, kepada ayahku, berarti kepada Imam Ahmad. Makanya penting Pak, disebut Ibnu itu penting. Ibnu ini anaknya apa-apanya gitu. Karena misalnya Ibnu Taimiyah, bukan anaknya Taimiyah itu Pak. Taimiyahnya itu jauh di atas. Bapaknya Ibnu Taimiyah itu bukan bernama Taimiyah. Ibunya juga bukan bernama Taimiyah atau Muhammad bin Al-Hanafiyah. Bukan berarti anaknya Al-Hanafiyah Pak. Ya, jadi Ibnu itu tidak mesti anaknya. Nah kalau ini anaknya. Abdullah ibnu Ahmad ini adalah anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Apa yang ditanyakan? Matakulu, apa pendapat Anda? Atau apa yang akan Anda katakan fi ashabil hadis, ya, tentang orang-orang yang membawa hadis ya, atau para muhaddis, ya'tuna asy-syaikh, di mana mereka mendatangi seorang syekh, la'allahu ayyakuna murji'an, di mana mungkin saja atau bisa jadi syekh itu adalah seorang murji'ah ya, syad dalam akidah ya, bid'ah dalam akidah, au syi'iyan, atau syiah ya,
Au fihi syai'un min khilafis sunnah, atau dalam syai' itu ada sesuatu berupa pelanggaran kepada sunnah. Ya ahli bid'ah lah bahasanya. Ayasauni an askutah. Wasa ayasau itu artinya apa? Boleh. Bolehkah saya diam? Jadi fa'il dari yasau itu ya an askutah, artinya sukuti, takwil masdar ya. Ayasau sukutu iya ya, atau ayasauni an askuta itu ayasauni sukuti gitu. Bolehkah atau bolehkah saya diam? Bolehkah saya memilih untuk diam gitu ya? Anhu tentang itu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang ahli hadis ya, mendatangi seorang syekh. Saya tahu syekh itu ya Syiah misalnya, atau syekh itu ya Murji'ah misalnya, kan masalah akidah, atau syekh itu melanggar akidahnya, melanggar sunnah gitu. Apakah boleh saya diam? Am uhadziru anhu, atau aku peringatkan tentang orang ini. Nah, jadi ini sikap. Misalnya kita melihat ada orang yang mungkin ashabul hadis itu tidak tahu kalau syekh ini adalah Murji'ah misalnya, atau Syiah misalnya. Tapi saya tahu. Maka pakainya la'allah. La'allah itu ya tidak memastikan, tapi daripada laitah itu sangat mungkin. Ini bahasanya halus. Bisa jadilah. Tetapi bisa jadi yang sangat mungkin karena la'allah. Kalau di dalam Al-Quran kan la'allakum tatakun gitu kan. Maka apakah saya boleh diem saja gitu? Enggak saya beritahu gitu masalah itu? Atau saya boleh memperingatkan hal itu? Maka jawabannya, faqala abi, maka berkata ayahku itu, in kana, apabila ada syekh itu yad'u ila bid'atin, dia selain menyimpang, dia juga yad'u ila bid'atin, dia mengajak orang lain kepada penyimpangan itu, kepada bid'ahnya maksudnya ya. Wa huwa imamun fiha, yang mana dia adalah petinggi atau pemimpin di dalam bid'ah itu. Wa yad'u ilaiha, dan dia juga mensiarkan atau mengajak orang lain kepada bid'ah yang dia lakukan itu. Qala, maka berkata lagi Imam Ahmad itu, na'am tuhadziru anhu, ya kamu boleh atau kamu harus memperingatkan tentang hal itu. Kalau kita perhatikan betapa hati-hatinya Imam Ahmad, tidak serampangan menjawab, masih memberikan catatan-catatan. Ini kan menjaga keselamatan agar orang-orang yang datang ya, itu tidak terjebak. Maka kita kasih tahu apa potensi yang membuat mereka terjebak, yaitu kalau yang didatangi ini ternyata ngajak gitu loh. Artinya dia mensiarkan kebid'ahannya itu. Dia mensiarkan ajarannya, bahkan bisa jadi dia juga petinggi di situ dan juga ngajak. Maka ini masuk kepada ghibah yang mubahah lidaf'in nasi an syarri sahsin. Jadi kita boleh membuka kesalahan seseorang tujuannya agar orang lain terlepas dari keburukan yang akan muncul dari orang tersebut. Misalnya di situ dicontohkannya orang mau nikah, ada keluarga mau lamar seorang gadis. Kita tahu gadis itu nggak baik. Maka mau tidak mau kita kasih tahu kepada keluarga ini. Bukan masalah ikut campur urusan orang lain, Pak. Tapi kita menyelamatkan keluarga ini. Jangan sampai salah pilih, kita ingatkan orang ini begini, begitu, begini, begitu. Begitu ya. Tapi ada batasannya. Kalau si keluarga yang mau melamar ini masih tanya apa buktinya, apa realnya, maka kita buka. Tapi kalau dia tidak nanya, tidak kita buka, kan begitu. Jadi memang penting kita mengiklankan seseorang yang dia publish kesalahannya itu, kita iklankan itu salah. Kalau hanya orang salah secara diam-diam, tidak mungkin kita korek-korek. Oh, tadi malam saya menemukan dia begini. Enggak, Pak. Tapi orang ini mensiarkan kesalahannya. Ya masuk kepada yad'u ilaiha, dia mengajak orang untuk ikut dia gitu. Makanya kita ingatkan, ini salah gitulah. Jadi ada dasarnya, ada ya. Hadis Nabi? Bukan hadis Nabi, Pak. Ucapan Imam Ahmad. Gitu ya. Apakah Imam Ahmad mengada-ngada? Ya terserah Bapak lah. Yang penting ini saya bacakan kitabnya begitu. Saya ikut Imam Ahmad lah. Mau Imam Ahmad ini ada dasarnya atau enggak ya, masa bodoh lah ya. Kita ikuti saja ini. Tetapi juga penting sekali untuk presisi walaupun itu sulit.
Kalau kita baca di tentang ghibah yang mubah itu adalah itu tanzilu manzilatad darurati. Jadi itu ada di posisi darurat. Maka berlaku kaidahnya ma ubiha bid darurati tuqaddiru atau yuqaddiru bi qadril hajah. Jadi sebetulnya kalau namanya darurat itu ya secukupnya. Jadi kalau kita hanya ngasih tahu kepada orang jangan berurusan dengan dia, itu kan kita sudah ghibah namanya. Kenapa? Karena kita sudah menyebut sesuatu yang orang itu pasti tidak suka. Itu ghibah. Kalau seandainya tujuan kita sudah tersampaikan, sudah sukses, artinya orang yang mau berurusan sudah mundur, selesai Pak. Nggak perlu kita buka. Nah kecuali kalau dia tanya, itu detail. Nanti kapan-kapan saya bahas mungkin. Kecuali kalau orang ini tanya, kenapa? Kita bilang dia buruk akhlaknya. Masih tanya contohnya apa? Ya kita detailkan Pak sampai tujuan tercapai. Karena tujuan kita orang ini jangan sampai terhindar. Di situ kasusnya malah mau menikah ya. Bisa jadi mau jual beli, mau bikin usaha atau mau apa. Bukan kita, asalkan kita bersih hatinya. Kita hanya mau menyelamatkan orang ini gitu. Jadi pilihannya memang ya harus ada yang dikorbankan. Ya rusak reputasi dia. Emang penjahat masa harus dijaga reputasinya. Yang kita lindungi yang baik. Ya jangan buka kartu orang, nanti rusak reputasinya. Lah dia penjahat. Ini korban, ini yang harus dijaga. Jangan sampai terjebak ya. Walaupun kalau dalam dakwah nggak masalah jahat, tapi itu keliru. Maka masuk kepada kaidah yang lain, harasatul ilmi muqaddamun min harasatil alim. Jadi ya memang berat, kita ngoreksi orang itu berat. Apalagi kalau hitam putih koreksinya ya. Artinya sudah nggak bisa ditawar-tawar, pasti salah itu. Ya, seolah-olah itu merontokkan keilmuannya. Enggak Pak, semua orang mesti salah. Kullu alimin lahu zallatun. Setiap orang alim itu mesti ada salahnya. Biasa itu. Ya. Tapi kalau ini masuk kepada kategori kesalahannya diproklamirkan, diajak-ajakkan ke orang. Wah digebuk kalau itu. Harus kita gebuk itu ya. Masuk kepada yuk tuhadziru anhu. Harus kita peringatkan itu ya. Ya kita bongkar kesalahannya. Begitu ya. Allahumma dina ada